Simbol-simbol flowchart. Ada flow direction symbol, terminator symbol, connector symbol. Ada dua jenis, yang satu untuk halaman yang sama dan yang satu untuk halaman yang berbeda. Ada processing symbol, simbol manual operation, simbol decision, simbol input dan output, simbol manual report, simbol preparation, simbol predefined process, simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic tape unit, simbol punch card, dan terakhir ada simbol dokumen. Perkenalkan, nama saya Mercy Widasuti. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian flowchart atau biasa disebut dengan diagram alir. Flowchart itu adalah suatu bagan yang berisi simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antara satu proses dengan proses yang lainnya. Flowchart itu sendiri tidak berisi tentang rumus-rumus, karena di dalam flowchart ini itu sudah merupakan gambaran dari hasil pemikiran, hasil analisis dari suatu permasalahan di dalam komputer, karena di setiap analisis ini menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dengan hasil yang lainnya. Flowchart ini biasa digunakan untuk mendesain atau menganalisis berbagai bidang. Nah, flowchart ini merupakan langkah awal untuk membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan. Perkenalkan, nama saya Nita Novianti. Saya di sini akan membahas tentang flowchart produksi atau siklus produksi. Jadi, siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Sedangkan siklus persediaan adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengendalian persediaan produk di suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih. Cara membuat flowchart. Pertama, buka Microsoft Word. Situ klik insert water shape, new drawing canvas, atur sesuai keinginan Anda. Kegunaannya nanti saya akan jelaskan di pertengahan ya. Situ klik lagi shape, klik connector symbol. Simbolnya itu untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada halaman yang sama. Diatur sesuai keinginan Anda juga fontnya. Situ klik lagi shape untuk processing symbol. Processing symbol fungsinya untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Di copy paste habis itu ya. Copy paste karena bakal banyak digunakannya. Setelah itu kita mempercepat pembuatan teksnya dengan cara klik kanan, klik add text, ketik sesuai keinginan Anda. Habis itu kita klik shape untuk flow direction symbol. Nah, fungsinya untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lain. Dari sini terlihat fungsi new drawing canvas. Jadi ketika nanti ada salah penempatan simbol, kalian tidak perlu bolak-balik untuk mengatur flow directionnya. Jadi udah kayak otomatis nyambung gitu loh. Jadi memudahkan pengerjaan membuat flowchartnya. Setelah itu atur posisi processing symbol. Di situ ada distributor memproduksi barang, ke barang disimpan di dalam, ke agen memesan ke distributor. Lalu klik shape untuk simbol decision. Simbol itu berfungsi untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kita add text lagi ya, klik kanan add text, lalu diklik ya, atur sesuai keinginan Anda. Di simbol decision ada status stok barang, lalu kita klik shape untuk processing symbol. Konfirmasi pada agen bahwa barang tersedia. Lalu kita shape untuk flow direction. Jadi agen memesan ke distributor, lalu status stok barang, lalu konfirmasi pada agen bahwa barang tersedia. Klik shape flow direction untuk status stok barang ke distributor memproduksi barang.
Halo semuanya, saya Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi pengeluaran barang dari distributor kepada agen. Di sini dapat dilihat dimulai dari manajemen yang memutuskan untuk memproduksi barang, dan barang yang sudah diproduksi akan disimpan di gudang sampai distributor mendapat pesanan dari agen. Jika distributor mendapat pesanan dari agen, distributor akan mengecek ketersediaan barang tersebut, di mana jika barang tersebut tidak tersedia, distributor akan produksi kembali barang tersebut, dan jika barang tersebut tersedia, maka distributor dan agen akan melakukan transaksi. Setelah transaksi selesai, distributor akan mengirimkan barang tersebut kepada agen. Lalu sesampai di agen, barang tersebut akan dicek kelayakannya. Jika barang tersebut tidak layak untuk dijual, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada distributor. Dan jika barang tersebut layak untuk dijual, barang tersebut akan langsung dipasarkan. Setelah itu, distributor akan memberikan waktu untuk masa penjualan barang tersebut kepada agen, di mana jika masa berlaku barang tersebut sudah habis, agen dapat mengembalikan barang tersebut dan akan didahului oleh bagian gudang. Sedangkan barang yang sudah terjual laku akan menjadi keuntungan bagi agen dan juga perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.